ketemu lagi di Ngos-Ngosan Ngopini Santai bareng Mbak Yus. Sebelumnya Mbak Yus mau mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya untuk simpatisan Hanura yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di jalan tol Solo Ngawi, di mana itu dalam perjalanan pulang dari GBK ya. Semoga para korban husnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Amin. Amin, amin. Nah, kita terus lagi ya, kita ngopini santai. Mbak Yus aslinya lagi bunga. Bunga. Sedang gembira. Meski debat terakhir anti klimaks. Lah, tak harapkan tuh ada serangan-serangan lagi dari Pak Anies ke Pak Prabowo. Jebule nggak terjadi. Lantas juga emosi Pak Prabowo naik, yora. Wes lah. Wes ora gayeng ya, wes ora gayeng ini. Yang beda sendiri tentu Pak Ganjar. Cara bermainnya halus banget. Elegan dan berkualitas, pertempurannya enggak vulgar. Yo, ora saru, mainnya halus banget gitu loh. Peluru-peluru yang ditembakkan enggak terasa ke kubu sebelah, makanya ya sono enggak ngerasa diserang. Kecuali mengenai pernyataan mempertentangkan internet gratis. Karo Mbak makan siang gratis gitu. Jadi mempertentangkan internet gratis karo sama makan siang gratis. Kok yo iso lo pilih maksi gratis gitu. Ning Mbak Yu sih bukan itu yang mau dikupas ya para ngoser. Bukan itu. Melainkan kebungahan Mbak Yus mergo Pak Ahok turun gelanggang. Ini benar-benar luar biasa. Dan enggak tanggung-tanggung. Begitu turun yang disasar adalah teman lamanya. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi. Tak lain tak bukan Presiden Jokowi. Dari mana kita bisa menangkap bila Pak Ahok menyerang balik Pak Jokowi? Nih, saat beliau bicara mengenai bansos. Kata mantan gubernur DKI ini, bansos itu ada di zaman kerajaan, waktu rakyat meminta belas kasihan raja. Dan ada landasan prinsip tentang ini. Karena rakyat Indonesia bukan fokus pada bantuan sosial dan melupakan keadilan sosial. Piye? Keren toh Pak Ahok? Nek Mbak Yus makna itu beliau itu kayak pengen ngasih tahu kita. Pemerintah itu tugasnya mewujudkan keadilan sosial. Caranya dengan menjalankan program yang tidak melanggar prinsip sila kelima di Pancasila. Udah tahu semua toh, masa Mbak Yus mesti nerangke juga. Namun yang terjadi sekarang Pak Jokowi menyebar-nyebar bansos. Bukan demi menjalankan itu gitu loh. Mengapa bansos yang dibagi tidak mencerminkan keadilan sosial sekarang ini? Ya dasar distribusinya bukan pada yang membutuhkan gitu loh. Ada kepentingan besar, utamanya untuk kepentingan elektoral. Udah nggak kepentingan elektoral? Maksudnya, tentu beras yang diberikan itu tidak mendasarkan dari data Kementerian Sosial. Banyak pihak menengarai yang dibagi-bagikan itu biar pada memilih Prabowo Gibran. Nek kepentingan nih. Lah ya jelas-jelas selama ini distribusi beras itu menyasar orang yang butuh. Datanya ada di Kemensos. Lah kok kabarnya data mengacu ke Menko PMK? Anehnya lagi, Pak Mujahir sebagai Menteri PMK membantah membantah data pembagian bansos itu dari kementeriannya. Itu sikipi ya terusan. Ini ada yang bilang datanya bersumber dari Bapanas. Ning iki dudu singkatan Pau Panas loh ya. Bapanas kuwi Badan Pangan Nasional. Apa aneh meneh coba ngene iki. Kita tuh pengen tahu. Emangnya secara struktural Badan Pangan Nasional itu pernah melakukan pendataan? Kok Mbak Yus lagi krungu saiki ya? Lagi ngerti malah niki. Nah,
Makanya Pak Ahok itu nggak suka bagi-bagi entah itu baju, amplop, beras, dan sejenisnya. Mengapa begitu? Bagi rakyat yang dibutuhkan itu keadilan sosial. Coba kita lihat. Apakah Presiden menjalankan itu dalam kehidupan politik akhir-akhir ini? Jelas tidak. Piye meh adil? Mensos itu Bu Risma. Beras itu dibagikan sumbernya bukan dari data Kementerian Bu Risma. Ini nggak benar gitu loh. Ditambah alasannya El Nino, panas berkepanjangan, koyo lagu Malaysia. Alah, berasa pengen nyanyi meneh ya aku. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Aku tadi nguyu dewe lagu kuwi. Lah di berbagai wilayah kan sudah mulai hujan. Nggak hanya gerimis saja gitu loh. Sojo nyanyi meneh. Otomatis para petani sudah mulai menanam. Benar, membutuhkan waktu buat panen memang gitu loh. Lah kok pemerintah mengucurkan BLT juga. Intinya di sini tuh Pak Jokowi jor-joran. Lalu, apa yang diperjuangkan oleh Pak Ahok dalam hal ini? Menetapkan kebijakan-kebijakan yang adil bagi warga. Jangan kira warga DKI itu nggak dapat keadilan dari Pak Ahok. Termasuk bila ada emergensi warganya. Pak Ahok itu punya alokasi dana operasional gubernur, yaitu buat menangani kasus-kasus tertentu yang secara kebijakan butuh proses. Meskipun beliau itu non-muslim, tapi Pak Ahok itu menyisihkan penghasilannya 2,5% buat warga DKI waktu itu. Keren toh gitu loh. Dan Pak Ahok yang penghasilannya besar saat jadi komisaris Pertamina, dipikir kawan karibnya yang bernama Jokowi itu tidak bakal mundur. Toh jika mundur, Ahok mau makan dari mana? Oh ala Pak Jokowi salah menilai Pak Ahok kayak gitu itu. Pak Ahok itu lebih baik tetap di Pertamina gitu dibandingkan mesti mundur gitu. Salah. Dan berdasar kasakusuk yang Mbak Yus terima, sejak awal Pak Ganjar dideklarasikan, beliau pengen mundur itu, bukan membantu Pak Ganjar. Bukan karena marah sama Pak Jokowi, tapi dirinya tahu saat kawan-kawan di PDIP berjuang di Pilpres, masa sih dia enak-enakan jadi komisaris, membiarkan rekan-rekannya memperjuangkan Pak Ganjar. Oh, tidak. Namun niatnya itu dicegah Bu Mega. Sebab tahu Pak Ahok usai pisah sama istrinya dulu, semua diberikan pada Ibu Veronica Tan. Nah, Pak Ahok benar-benar tidak punya apa-apa, termasuk rumah. Tapi lagi-lagi bukan Pak Ahok namanya, bila hanya mau enak sendiri, enggak mau berjuang. Wow, beliau itu pejuang sejati. Maka Bu Mega bilang, jika kamu ikhlas, ya maksudnya ikhlas kehilangan penghasilan besar, ya silahkan saja. Dan mundur dari komisaris akhirnya direalisasikan. Bergabungnya Pak Ahok buat ngedukung Pak Ganjar tentu saja itu faktor luar biasa pada elektabilitas Pak Ganjar. Luar biasa sekali. Tak lama setelah mundur, Ahoker atau sebutan para penggemar Pak Ahok berkonsolidasi membangun kembali organisasi mereka dan bakal turun bertempur memenangkan Pak Ganjar. Nah, ini loh, seorang tokoh yang sudah jarang ada di Indonesia, yang bersedia kehilangan jabatan dan penghasilan untuk kembali berjuang. Wah, bravo Pak Ahok. Mentalitas Pak Ahok sangat berlawanan sama sobat karibnya Jokowi. Jauh, Master. Saat ini kita tahu Pak Jokowi malah getol mempertahankan kekuasaannya. Dengan bergabungnya Pak Ahok pasti berpengaruh pada elektabilitas Pak Ganjar. Orang makin tahu Pak Jokowi sudah berada di pihak yang salah.
Makin hari orang-orang dekatnya sudah pada menarik diri, kabur. Tidak mau lagi membantunya. Jangan dikira menteri-menteri PDIP serta menteri lainnya masih enak-enakan menikmati duit negara. Salah jika ngoser mikirnya begitu. Kenapa? Kenapa? Mereka udah nggak tahan, mereka udah pengen mundur. Tapi lagi-lagi niat mereka ditahan sama Ibu Mega. Karena harus ada orang-orang yang bertahan di pemerintahan hingga tiba saat yang tepat, baru mengundurkan diri. Bila saat ini semua narik dari kabinet, presiden bakal bebas berbuat semaunya sendiri. Lawang masih ada menteri dari PDIP saja presiden masih ndablek mbelani anaknya. Apa meneh ra enek menteri dari PDIP? Apa enggak duit APBN go bancaan mereka? Wow. Bancaan. Dan bila itu yang terjadi, rakyatlah yang dirugikan. Nah, dengan mulai pasang badannya Pak Ahok buat Pak Ganjar, masa sih kita tetap nggak yakin juga? Bila merapat ke Pak Ganjar itu pilihan tepat, sudah tepat itu. Orang-orang dengan dedikasi tinggi tidak pernah meragukan komitmen dan integritas Pak Ahok. Bakal segera ambil keputusan. Jika tidak, maka negara ini makin runyam-nyam-nyam bila Prabowo Gibran memenangkan Pilpres mendatang. Jo nganti. Ya jo nganti. Oke, para ngosers, sekian dulu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Is. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.